Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk umat Allah di mana saja berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Suster Bakita PPIK, dalam renungan Harian Katolik, Paroki Santo Yosef Jember, hari Minggu 19 Februari 2023, Pekan Biasa ke-7 dengan tema renungan melakukan jalan lain untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Siapapun yang menampar pipi kirimu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sungguh menyentuh ketika kita mendengar Injil Tuhan pada hari ini. Dan ketika memadukan antara bacaan pertama yang diambil dari Imamat bab 19 ayat 2 dengan bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 5 ayat 38 sampai 48 ini, kita melihat ada hubungan yang begitu kuat di mana dalam Imamat dikatakan, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus." Sementara di Matius dikatakan, "Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Sebagaimana Allah Bapa yang adalah kudus dan sempurna, demikian juga panggilan kita sebagai umat-Nya menjadi kudus dan sempurna. Ketika membaca ayat ini, ada pertanyaan kecil yang tiba-tiba muncul di dalam hati saya. Dapatkah saya menjadi kudus dan sempurna? Mungkinkah saya bisa sama seperti Allah Bapa? Saya hanyalah manusia. Jawabannya adalah sangat tidak mungkin ketika saya mencoba menjawabnya sesuai pemikiran saya. Tetapi ketika saya mencoba menjawabnya dengan iman, maka akan terbalik jawabannya. Mungkin jawabannya bisa, asal kamu mau. Tidak sama sempurna dan kudus seperti Allah Bapa, tetapi dapat berjuang menuju kekudusan. Bukan melalui hal-hal yang besar dan spektakuler, tetapi melalui jalan kecil dan sederhana dengan kesungguhan hati berdasarkan cinta yang besar, ataupun melalui hal-hal sepele yang mungkin selama ini tidak diperhatikan orang. Kesalahpahaman dalam mengartikan atau mengaktualisasikan hidup kudus dan sempurna adalah ketika kita menganggap bahwa hidup kudus itu sebatas tidak berbuat dosa, tidak berkata kotor, tidak berbohong, tidak berzina, tidak menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Bahwa kita seakan tidak lagi memiliki kelemahan dan kekurangan. Jika hanya sebatas itu pemahaman kita tentang arti kekudusan, maka kemampuan kita dalam melakukannya juga akan terbatas. Mungkin kita dapat berlatih dan berjuang mencapai kekudusan dengan melakukan hal yang kecil dan sederhana dengan cinta yang besar, seperti yang dilakukan oleh Santa Tersia dari kanak-kanak Yesus. Mungkin salah satu contoh sederhana yang bisa saya ambil, ketika orang sungguh hidup di dalam cinta kasih, di dalam Tuhan, ia tidak akan egois yang hanya memikirkan dan memahami diri sendiri. Ketika mengalami salah paham dengan sesamanya, sikap yang akan ia ambil adalah sikap tetap rendah hati. Orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan tidak hanya sebatas pada dirinya. Memang tidak mudah untuk mempraktekkan sikap kerendahan hati dan mengampuni dengan tulus. Tetapi ibarat strategi dalam pertandingan sepak bola, bertahan dan menyerang adalah satu kesatuan. Untuk dapat sempurna menghidupi cinta kasih tidak bisa pasif, hanya bertahan, tetapi juga harus aktif, berbuat dan berjuang. Berkat Tuhan tidak hanya untuk dinikmati
diri sendiri, tetapi juga harus dibagi. Yang kita kasihi tidak hanya orang yang mengasihi kita, tetapi juga orang yang membenci dan memusuhi kita. Jauh lebih mudah berbuat baik daripada berbuat dosa bagi mereka yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Namun kita akan cenderung selalu ingin berbuat dosa ketika egois itu menguasai kehidupan kita. Ketika kita sudah lebih condong untuk menerima daripada memberi, dihormati daripada menghormati, dihargai daripada menghargai, dikasihi daripada mengasihi, membenci daripada dibenci, menerima maaf daripada meminta maaf, sehingga apapun yang akan kita lakukan hanya untuk diri sendiri. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana kita mampu menaklukkan diri kita, di mana sikap keegoisan kita melakukannya secara terbalik. Ketika egois yang kita tampilkan, kita berusaha untuk bersikap rendah hati. Mungkin jalan lain yang bisa kita ambil adalah percaya kepada rahmat Tuhan dan menaklukkan diri sendiri di bawah kuasa Tuhan. Disitulah letak kesempurnaan dari kekudusan kita. Menjadi umat Allah atau anak-anak Allah harus memiliki nilai lebih tinggi, melakukan jalan lain untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Yang membedakan kita dengan dunia ini adalah kita adalah garam dan terang. Kita bukan lagi orang-orang yang hendak digarami dan diterangi, tetapi kehadiran kita adalah memberi rasa dan makna bagi sesama kita. Kita tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, tetapi telah mementingkan arti kehadiran kita bagi orang lain. Jika kita tahu berbuat yang terbaik bagi orang lain, maka secara otomatis kita pun akan mengupayakan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita masing-masing? Mana yang dipertahankan? Hidup dalam cinta kasih atau keegoisan? Tuhan memberkati.